الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وزوجه وذريته جميع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وجميع أولياء الله في غوامر الله وجميع علماء الصالحين والمحدثين ومشايخنا والمعلمين خصوصا سيدنا الإمام أبي عيسى محمد بن صالح الترمذي وأصول وفروعه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم والذين حاضرين خاصة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ينفعنا بما علمنا ويعلمنا الذي ينفعنا ويرزقنا الصحة والعافية تامة كاملة وأكمل اللطف والعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat semua yang hadir. Syukur. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diatur semua urusan kita dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua takdir mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali untuk membahas akan kitab Syama'il, sifat-sifat, perilaku, kebiasaan, hal-hal yang berhubungan dengan pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mudah-mudahan menambah kedekatan kepada beliau dengan mengenal beliau, menambah kedekatan beliau dengan mengenal beliau sehingga bertambah cinta kepada beliau, bertambah rindu kepada beliau, ta'zim kepada beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang paling bahagia dengan syafaatnya beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, akhir dari pembahasan kita pada waktu lalu adalah membahas tentang jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berjalan itu sifatnya ka'annama yanhattu min shalah, seakan-akan beliau turun dari jalanan yang tinggi ke bawah. Misal itu jalannya Nabi. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, katanya Sayyidina Abu Hurairah, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan matahari berjalan di mukanya. Dan aku tidak melihat seorang yang lebih cepat dalam berjalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bumi dilipat untuknya. Seakan-akan bumi dilipat. Dan kami memaksakan untuk mengikuti beliau, wa innahu la ghairu muqtarif. Beliau tidak peduli, istilahnya enggak sibuk kali dengan kita, tapi kita capek kali untuk mengejar beliau. Di antara sifat jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya beliau cepat, jalannya beliau semisal dari atas ke bawah, ya,
dan tidak nyeret jalannya beliau ya. Kemudian diantaranya bab berikutnya adalah bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan riwayat-riwayat tentang Nabi menutup muka dan wajah. Taqannu' itu memakai serban ditutup gini. Serban ditutup gini. Sehingga wajah tidak nampak dari kiri kanan. Tidak nampak dari, ya, kalau dari depan sih nampak sih, bukan kok kemudian ditutup, tapi ditutup dari atas kepala gitu. Wa bi ilaihi qala haddatsana Yusuf bin Isa. Qala haddatsana Waqi. Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i ya. Qala haddatsana Rabi bin Subah an Yazid bin Ibban an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sejak beliau umur 10 tahun dan Nabi wafat beliau umur 20 tahun. Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul kina'ah ka'anna thawbahu thawb zayyat." Sepertinya hadis ini pernah kita jelaskan kayaknya ini di bab apa ini ya. Kayaknya pernah ada ini hadis ini. Kalau berkata Sayyidina Anas bin Malik, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak menutup wajah, kina, menutup kepala ya, bukan wajah ya, menutup kepala. Jadi pakai serban ditutup. Sifatnya orang khusyuk, tidak banyak noleh, tidak banyak ya ngurusin orang, tidak banyak noleh-noleh. Karena memang semisal itulah sifat orang baik. Karena orang yang banyak noleh pasti akan banyak melihat sesuatu yang akan mengganggu pikirannya dia. Ya, mengganggu pikirannya dia. Sehingga berkata juga Imam Ahmad Ar-Rifai, wa multafitun la yasil. Orang yang banyak noleh itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nolehnya hati mestinya. Nolehnya hati. Tapi yang dimaksud sini juga demikian. Dalam jalan juga demikian, fokus. Jalan juga fokus. Bukan berarti kalau kemudian fokus satu arah tidak melihat kemungkinan kanan kiri, bukan. Tapi jangan terlalu banyak menoleh. Iya. Kadang sedikit-sedikit noleh, sedikit-sedikit melihat apa. Akhirnya dia tidak fokus akan sifat orang. Lebih bagus dia fokus akan satu hal. Ya. Dan juga sifat itu tadi, sifat khasyah, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan juga dalam syama'il sifatnya Nabi, kana jullu nadhrihi ilal ardi. Kebanyakan pandangannya Nabi itu ke tanah. Kebanyakan pandangannya Nabi ke bawah. Ya, bukan melihat ke atas. Kadang-kadang orang kita kalau melihat, mohon maaf ya, cara jalannya orang saja kita bisa melihat watak seseorang dari cara jalannya. Ya, apakah dia sombong, apakah dia angkuh, atau macam-macam. Dari cara jalan. Nah, sedangkan Rasulullah disebutkan kebanyakan pandangannya beliau banyak ke tanah. Tawadhu, tawadhu, tafakkur, termasuk di antara sifat kenapa kok pakai inah tadi itu, pakai penutup kepala. Sifat orang khusyuk, sifat fokus, ya, tidak banyak fudul. Fudul itu apa? Ngurusin yang bukan urusannya, ya. Maka apa itu? Di antara sifat orang muslim, orang mukmin, dalam hadisnya Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai bagusnya Islam seseorang,
Dia meninggalkan apa yang nggak penting buat dia. Yang sekiranya nggak penting tidak usah lah. Kemudian kita paksa-paksain kita harus tahu. Ya, bukan urusan kita harus tahu. Bukan bidang kita ikut nimbrung. Ya, macam-macam kayak gitu, itu fudul itu namanya. Nah, fudul itu diartikan kalau zaman dulu fuduli itu orang yang nggak diundang ikut datang makan. Apa namanya? Ya, nggak diundang tapi ikut makan, itu fudul. Itu diantara sifat buruk gitu kayak gitu. Bahkan mohon maaf baginda Nabi Muhammad SAW dalam undangan ada satu orang yang ikut, Nabi bilang sama Sahibul Bed, karena beliau jumpa sama kawannya sudah lama nggak ketemu di jalan, akhirnya ikut Nabi sekalian ke rumahnya Nabi. Nah, Nabi ada diundang sama satu orang. Ketika Nabi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rasulullah bilang terlebih dahulu, ini fulan ketemu sama aku di jalan, dia mau ikut, boleh apa enggak? Ya, gimana Rasulullah perhatian akan hal tersebut? Khususnya mohon maaf urusan makanan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada sebagian orang baru entah punya murid berapa, kemana-mana muridnya 10 di bawah. Ya, dia diundang sama orang, ya orang mestinya kepingin hormatin dia kan gitu kan ya. Tapi ya bukan kemudian bawa murid 10, 2 mobil di bawah semuanya, makannya jadi tambah banyak persiapannya kan gitu kan. Nah, maka di situ termasuk di antara yang menjadi penyebab hati seseorang terhijab dari urusan makanan-makanan yang secara dohirnya halal, tapi secara batinnya ada kurang seret gitu ya, ada kurang seret. Ya mohon maaf, nggak semua orang Pak siap kemudian makan umpamanya mengundang ustaz, kemudian dia siap banyak, nggak semua orang Pak. Dan gitu kan ya, bisa aja dia cuma siapnya untuk 5 orang, datang pula 15 orang, ya kan gitu kan. Nah, maka disinilah penting untuk istilahnya kita tahu posisi, kita tahu kondisi, keadaan dan lain sebagainya, apalagi hal-hal yang bersifat tadi makan. Karena itu adalah sesuatu yang dimasukkan dalam perut. Dimasukkan dalam perut, berbeda dengan urusan yang lain dalam urusan majelis yang sekiranya untuk meramaikan, memakmurkan, nggak ada di situ makan, nggak ada di situ dan macam-macamnya. Maka disinilah pentingnya untuk lebih ekstra hati-hati. Jadi kita sampaikan di antara sifat buruk adalah fudul. Fudul itu asal muasalnya adalah untuk orang yang nggak diundang tapi dia datang. Atau juga diartikan fuduli yaitu orang bukan urusannya ikut urusannya. Ya. Nah, dan termasuk juga disebutkan dalam hadis man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunihil anaq yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha mendengarkan pembicaraan orang sedangkan orang itu enggak suka untuk didengarkan. Ya, orang itu enggak suka untuk maka dituangkan di telinganya nanti di hari kiamat anaq. Bahasa anuk sendiri sahabat tidak tahu ada orang ini. Tanya sama Rasul, ya Rasulullah, wa mal anuk? Apa anuk ya Rasulullah? Artinya para sahabat orang Arab tapi tidak tahu apa arti anuk. Kalau Nabi bersabda al-rasasul mudal minan nar, yaitu timah yang dilelehkan, yang dipanaskan sampai meleleh dari api neraka, dituangkan di telinganya orang. Naudzubillah min dzalik. Maka ini tadi diantara sifat-sifat kenapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka untuk menutup muka dan kepala dan wajahnya beliau. Di antara arti-artinya adalah tadi kita sebutkan fokus, tawadhu, sering melihat ke bawah, tidak fudul, ya, tidak banyak noleh, tidak banyak ngurusin urusan orang, ya. Karena bisa jadi kalau sering nengok-nengok akhirnya kebiasaan Pak, kebiasaan. Sehingga perkara-perkara yang remeh pun akhirnya kita tahu. Dan itu kadang sebagian orang menganggap dia hebat, tahu segala hal.
Ya, dengar informasi ini, dengar informasi, seakan-akan dia orang hebat. Padahal sebetulnya itu afat betul, penyakit betul. Ya, penyakit. Mengetahui banyak hal itu penyakit. Jangan dianggap kemudian mengetahui banyak hal dari informasi itu adalah kepiawaian, itu adalah keahlian. Ya, kadang-kadang apalagi kalau itu app-nya seseorang. Ya, kesalahannya seseorang, sering dengar kesalahan orang, sering dengar kelemahan orang. Ya, itu adalah sebuah kekurangan. Maka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan orang. Sehingga disebutkan beruntunglah orang yang disibukkan dengan kesalahannya diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Dia sibuk dengan kesalahannya dia sendiri. Maka Nabi sering menutup kepala dan wajahnya beliau dengan serban. Ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Seakan-akan bajunya Nabi itu baju orang jualan minyak. Bahasanya Nabi sedang pakai minyak. Minyak apa? Dengan berbagai macam minyak. Disebutkan apakah minyak wangi, apakah minyak zaitun, atau minyak apapun. Jadi Nabi sering memakai minyak untuk rambut, untuk jenggot. Ya. Jadi seringnya Nabi pakai minyak seakan-akan bajunya beliau baju tukang minyak. Saking banyaknya, kadang-kadang disebutkan Nabi lewat itu sahabat itu mengetahui tetesan minyak dari rambutnya Nabi. Misalnya Nabi senang pakai minyak. Ya. Ini menunjukkan juga gimana Nabi perhatian kepada kebersihan, perhatian kepada penampilan, ya. Bukan kok kemudian untuk sombong, tapi mungkin juga pada saat itu zaman itu, ya, di Jazirah Arab panas yang luar biasa dan kebiasaan orang dalam tanda kutip mungkin mayoritas orang kurang di dalam menjaga kebersihan, ya, orang Arab Badui dan lain sebagainya. Maka Nabi memberikan petunjuk untuk supaya lebih bersih, sehingga menjadikan seringnya dalam istilahnya Nabi itu menyeimbangkan perkara. Semua hal diseimbangkan oleh Nabi. Ya, bukan kok kemudian pakai mie seakan-akan sering pakai minyak itu kayak mohon maaf, kayak perempuan yang banyak bersolek, bukan. Ya, tapi karena kondisi masyarakatnya adalah lebih banyak lebih banyak panas, lebih banyak tidak beraturan, lebih banyak, maka Nabi memakainya rapi. Nabi pakai sisir, ya kan? Nabi pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Jadi menyeimbangkan, jangan kemudian ngikutin takosyuf atau apa bahasanya ya, terlalu nggak perhatian sama diri, sehingga nganggap kadang ada sebagian orang itu sampai seminggu nggak mandi, ya kan ya. Kadang ada sebagian orang nggak peduli sama orang, kayak gitu nggak bagus. Meskipun mungkin untuk dia sendiri mungkin nggak pengaruh, tapi orang lain harus diperhatikan ya, gitu ya. Itu tadi Nabi sering memakai minyak, baik minyak wangi, minyak zaitun, dan bahkan di setiap tidur disebutkan Nabi selalu meminyai rambut-rambut yang ada di wajahnya beliau. Disebutkan dalam riwayat hadis beliau kalau mau tidur meminyai rambut-rambut wajahnya beliau. Ya, minyai rambut alis beliau, bulu mata beliau, jenggot beliau diminyai sebelum tidur. Ya, kalaupun sekarang umpamanya kita malas pakai minyak, tapi kan ada beberapa hal yang mungkin bisa dibuat mirip dengan minyak, kayak krim, ya kan? Krim-krim tertentu yang tidak sampai kemudian mohon maaf, kemudian sampai terlalu perhatian kayak becong gitu ya, enggak ya. Maka harus tahu sendirilah istilahnya kondisi untuk menjaga badan,
Khususnya juga sebagaimana kita kepingin istri tampil bagus di depan kita, sama juga demikian. Istri juga kepingin suami tampil bagus, ya kan? Kita umpamanya mohon maaf kita nggak nyaman kalau istri nggak sikat gigi. Jangan pula kita pun juga tidur sama istri kita yang nggak pakai sikat gigi, akhirnya kita bau, gitu kan? Sebagaimana kita kepingin istri kita bercantik-cantik di depan kita, maka kita pun juga demikian, ya, untuk menjaga penampilan kita. Kalau disebutkan, ya, pesannya seorang kepada putrinya yang akan kawin, kalau katanya jagalah 3 hal pada suamimu. 1, pandangan matanya. 2, aroma di hidungnya. 3, perutnya. Jaga 3 hal. Jadi istilahnya seorang istri itu nggak terlalu ruwet kali untuk jadi wanita solehah. Jaga 3 ini. 3 apa itu? Pandangan mata. Maksudnya suami tidak melihat ke istri kecuali yang menyenangkan. Gimana caranya suami melihat istri selalu menyenangkan? Nah, disampaikan sama istri-istrinya. Ya kadang-kadang mohon maaf ya. Kalau mau ke mall istri kita nampak cantik. Kalau mau undangan nampak cantik. Ya, berhias-hias. Tapi kalau tidur sama suami, Masya Allah, bau minyak goreng. Ya kan ya, pakai daster udah robek kanan, robek sini segala macam, udah dasternya nggak dicuci seminggu. Walhasil, jadi hasilnya pandangannya nggak bagus. 1 kan. 2, bau hidung. Ya, diusahakan bahwa istri itu selalu wangi di depan suami. Kemudian yang ketiga perut. Perut itu apa? Makanya jangan sampai istri suami itu lapar. Tahu jam makannya. Ya kadang-kadang kita orang gurau-gurau itu ya, sama keluarga saya bilang nggak bisa kebayang saya ini gimana orang-orang dulu itu didik di kampung saja, nggak usah repot-repot. Ya, kadang kita iri loh sama nenek-nenek kampung gitu. Nenek-nenek, ibu-ibu kampung, kakek mau ke sawah, ya, jam 6:30 sarapan sudah siap. Sarapan udah siap. Makan siang zuhur udah siap, makan siang. Nenek-nenek itu udah siap semuanya itu. Hah? Makan malam juga gitu. Kakek baru pulang dari musola, dari langgar istilahnya, ya, di rumah sudah matang semuanya. Ya, kakek dan nenek-nenek kampung. Sekarang ibu-ibu kota ya apa, Pak? Hah? Sarapan gak disediain, makan siang akhirnya ke warung, ya kan? Makan malam gak disediain. Nah, maka ini tadi, padahal mohon maaf, mestinya nenek-nenek kampung itu kesibukannya juga lebih berat, kan gitu kan ya? Banyak yang dikerjain, banyak apa. Ibu-ibu sekarang sibuk sama HP ya. Nah, maksudnya saya bukan kok kemudian menyerang perempuan atau istri-istri, tapi kita mau jadikan ini sebagai apa ya, perhatian balik sama kita. Kita kepingin mata kita enak dipandang, kita kepingin mandang istri kita nyaman, kita kepingin hidung kita tidak tersakiti dengan baunya perempuan. Urusan perut juga beres. Maka sama juga demikian. Kita sama istri juga demikian. Kalau bisa penampilan bagus. Kalau bisa juga jangan sampai kemudian mohon maaf bau keringat kita nggak enak. Ya, dan termasuk juga makan.
kita sediain. Kalau sekiranya itu memang harus kita yang menyediain, misal kita keluar dan lain sebagainya. Itu tadi kita sampaikan tentang bajunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya bab maja'a fi jilsatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas riwayat tentang cara duduknya Nabi. Gimana Nabi duduk? Ya, wa bihi ilai qala hadatsana Abd bin Humaid. Qala hadatsana Affan bin Muslim. Qala hadatsana Abdullah bin Hasan. An jaddataihi an Qilah binti Makhramah. Ini sahabat wanita ini, Qilah binti Makhramah. Ya. Sahabat perempuan hijrah ke Nabi dari luar kota Madinah. Ada beberapa riwayat tentang wanita ini, namanya Qilah binti Makhramah ini. Di antara awal Islamnya beliau juga bareng sama satu orang kaumnya. Kemudian Nabi nyuruh satu orang untuk menulis sesuatu akan permintaan dari si laki-laki yang dari kaumnya ini. Maka Nabi nyuruhlah nulis untuk sesuatu tentang. Terus kemudian Qilah binti Makhramah ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang punya hak, kalau nggak salah urusan air, urusan apa ya. Maka kemudian Rasulullah membenarkan Qilah, si wanita ini, Qilah binti Makhramah, dibenarkan oleh Rasulullah. Amsik lah ya gulam, tunggu dulu jangan tulis. Fa innaha qad saduqat. Ini orang benar ini ngomong ini wanita ini. Dibenarkan oleh Rasulullah. Di antara tentang masalah hadis bahwa semua orang itu sama punya hak di dalam air, api, apa satunya lagi? Rumput ya. Rumput, air, api, rumput. Itu hak bersama maksudnya, hak bersama. Selama istilahnya itu kita lebih dari hajat, maka nggak boleh kemudian melarang orang. Ya, karena itu adalah hak bersama. Air, rumput tanaman untuk karena itu tumbuh terus. Maka sifat pelit, bakhil lah. Kalau sampai urusan rumput aja nggak boleh. Ya, ribut urusan rumput tentang tetangga ya. Nah, terus kemudian api. Karena hak bersama. Qilah binti Makhramah, anak semuanya Qilah ini ra'at, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dia melihat Rasulullah di masjid. Wa huwa qa'idun al-qurfusa. Nabi duduk dengan duduk qurfusa. Qurfusa itu disebutkan dalam syarah hadis al-qurfusa. Bahasa Arab agak aneh ini qurfusa. Bidomil qaf wal fa, dengan domanya qaf dan fa, qurfusa. Wa huwa qa'id qu'udan makhsusan bi ay yajlis ala ilyatayhi wa yusik fakhidahu bi batnihi wa yadau yadahi ala saqihi. Dia duduk di atas pantatnya, kemudian menempelkan pahanya di perutnya dan meletakkan kedua tangannya di betis kaki. Jadi dia duduk ini. Duduk qurfusa. Atau disebut juga kadang biasanya ihtiba. Tapi kalau ihtiba itu bisa pakai tangan, bisa pakai kain. Ya di sini kan diikat. Wanita ini Qilah binti Makhramah ini melihat Nabi di masjid duduk sebesar ini. Wa huwa qa'idun al-qurfusa. Nabi duduk dengan duduk qurfusa. Qalat berkata wanita tadi, Qilah tadi itu binti Makhramah.
Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku melihat Rasulullah semisal itu, al-mutafasyik fil jinsah. Artinya duduknya orang biasa. Yang dia menganggap karena dia ini bukan dari orang Medina, datang dari jauh. Dia berpikir Rasulullah itu kan pimpinan. Maka yang dibayangkan adalah semisal Raja Najasyi, Raja Kekaisaran Romawi, Raja Kekaisaran Persia, di mana duduk yang gagah, duduk kan biasa di masjid duduk ya gitu. Kayak orang biasa gitu. Ya, fa'ur'id tu minal farah. Aku gemetar dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku gemetar. Bayangkan rasa takutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk tawadhunya Rasulullah. Jadi di antara kebiasaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal beliau itu tidak tampil beda dengan kondisi umumnya masyarakat. Ya, tidak tampil beda. Sehingga disebutkan dakhalat dakhil ilal masjid. Masuk orang yang masuk ke masjid nyari Rasulullah bertanya, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Orang Badui. Jadi bukan kok kemudian duduk tempat khusus istimewa dengan biasa. Dan itulah yang kita lihat dari guru-guru kita, orang-orang solehin dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka ketika majelis ya biasa. Ya adanya apa ini? Tempat kita bangku ya untuk kita, bukan kok kemudian mohon maaf ya tidak menjadi kebiasaan dari guru-guru kita seorang mengajar duduk di kursi lebih tinggi dan lain sebagainya dibanding dengan yang lain sampai meskipun mungkin saja ada beberapa yang semisal itu dengan maksud tujuan takdim kepada ilmu dan ahlul ilm. Tapi kadang-kadang memang ta'zim kepada ilmu dan ahlul ilm ini adalah kewajibannya orang awam kepada ulamanya. Tapi kalau ulamanya yang minta, nah ini jadi akhirnya afat, penyakit dalam dirinya, akhirnya ada sombong, ada angkuh, lagi hormatin kemudian sudah siapa dia dan lain sebagainya. Ya, nggak tahu dia siapa aku, nah macam-macam kayak gitu kan. Maka disinilah kalau disebutkan juga. Itu tadi kita sampaikan seseorang masuk ke masjid nanya, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian Muhammad? Jangan biasa saja. Nabi pun juga gitu, duduk di mana masjid dia kan. Jadi tidak ada tempat khusus. Padahal pastinya ya kalau beliau mau ya sama juga demikian ketika beliau di pasar. Beliau di pasar, para sahabat semuanya berjalan di belakang beliau. Tapi beliau mengatakan, "Khallu dhahri lil malaikah." Biarkan belakangku untuk malaikat. Biarkan belakangku untuk mereka yang jalan biasa. Maka nggak boleh untuk kalau Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau jadi gubernur di kota Madinah. Abu Hurairah ketika jadi gubernur di kota Madinah, ya ada orang yang penghormatan kepada beliau ngikutin di belakang beliau. Beliau marahi, beliau mengatakan, "La, jangan kayak itu. Innahu dhillah lil madbu wa fitnah innahu dhillah lil tabi wa fitnah lil madbu." Ini adalah kehinaan untuk yang ikut dan juga fitnah afat penyakit untuk yang diikuti. Yang diikuti bisa jadi sombong. Yang ikut hina, biasa saja ada. Ya, kalau disebutkan Sayyidina Abu Hurairah jadi gubernur di kota Madinah, beliau ke pasar belanja. Zaman dulu nggak ada minyak gas ya, bukan belanja minyak gas, akhirnya bawa kayu untuk masak, untuk masak. Dipanggul sama beliau, jalan.
agak ramai orang pasar. Orang nggak ngerti kalau itu Abu Hurairah. Beliau mengatakan, kasih jalanlah sama gubernur kalian ini katanya. Kasih jalan sama gubernur kalian katanya. Tahu abahnya beliau? Ngangkut apa? Ngangkut kayu bakar di atas pundaknya sendiri padahal beliau gubernur di kota Madinah. Didikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak kebayang sama kita orangnya. Gimana didikannya Nabi, enakan sama sahabat, ya kan ya? Nggak kemudian banyak protokoler, nggak terlalu banyak macam-macamnya yang kadang-kadang membingungkan orang sekarang ini, ya, membingungkan orang sekarang. Enggak, hadis berikutnya. Hadis nomor 123. Qala wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin, dan selain satu orang, artinya banyak riwayat selain Sayyidina Sa'id bin Abdurrahman. Qalu, berkata mereka semuanya, qala hadatsana Sufyan ani Zuhri. Sudah pernah kita sampaikan Imam Zuhri di antara tabi'in mulia, ya, Syihabuddin Az-Zuhri yang pertama kali nulis hadis dengan perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang pertama kali merintahkan untuk membukukan hadis di masanya beliau, yang diperintahkan Sayyidina Imam Zuhri. An Abbad bin Tamim, dari Abbad bin Tamim. Ukhtulif fi Abbad bin Tamim ini apakah sahabat atau tabi'in? Sebagian mengatakan tabi'in. Anak ammihi, dari pamannya Abbad. Nah, kalau pamannya sahabat. Pamannya siapa? Disebutkan pamannya Abbad bin Tamim ini namanya Abdullah Ammu Hadza. Ini dalam syarah disebutkan Ammu Hadza. Pamannya ini namanya Abdullah bin Zaid bin Asim bin Muhammad. Abdullah bin Zaid bin Asim bin Muhammad. Beliau sahabat, dan bahkan disebutkan ikhtilafal ulama, dua orang yang kemungkinan membunuh Musailamatul Kadzdzab. Yang masyhur sama kita yang bunuh Musailamatul Kadzdzab, Wahsy. Yang terkenal ya sama kita, Wahsy, dengan tombaknya kecil, tombak kecil, hirbah itu tombak kecil. Ada tombak panjang, ada tombak kecil. Hirbah itu tombak kecil. Dan Sayyidina Wahsy mengatakan, dengan tombak ini aku membunuh orang terbaik dan membunuh orang terburuk. Membunuh orang yang terbaik Sayyidina Hamzah. Tapi akhirnya Wahsy masuk Islam kan? Ujungnya Wahsy masuk Islam. Ya, diterima Islamnya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus yang kedua, dengan tombak ini juga dia membunuh Musailamatul Kadzdzab. Tapi ada riwayat yang mengatakan yang membunuh Musailamatul Kadzdzab ini Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya, cuman memang masyhurnya cerita itu Wahsy yang membunuh, ya. Nah, tadi masyhurnya cerita Wahsy yang membunuh dengan, tapi di dalam banyak kitab-kitab sejarah yang membunuh Musailamatul Kadzdzab adalah siapa itu? Ini Abdullah ini. Abdullah bin Zaid bin Asim. Berkata Abdullah bin Zaid bin Asim, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Zaid bin Asim rawa, itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat mustalqiyan. Mustalqiyan itu tidur telentang ya. Fil masjidi, di masjid. Dia melihat Nabi tidur telentang di masjid. Berarti di sini tidur di masjid boleh ya? Boleh Pak. Di Masjidil Haram boleh tidur. Di Masjid Nabawi boleh. Kok di Masjid Medan nggak boleh gitu ya? Hah? Di Masjid Medan nggak boleh. Ribet kali. Ya, kadang nggak boleh katanya takut mences. Ya, dibilangin silahkan tidur tapi jangan mences gitu ya. Jadi sebetulnya istirahat di masjid itu boleh. Dalam banyak hal sebetulnya perkara-perkara mubah. Sebetulnya secara hukum fikih, secara kita bicara hukum fikih. Hukum fikih, perkara yang mubah di luar masjid, mubah juga di dalam masjid. Perkara yang mubah di luar masjid, mubah juga di dalam
masjid. Iya, kecuali sesuatu yang datang dalil nas dengan pasti nggak boleh. Misal jual beli, ada nasnya, nggak boleh jual beli di masjid. Ya. Berikutnya apa? Nyari barang hilang, nggak boleh di masjid. Kalau nyari di luar. Tapi disebutkan nyari barang hilang nggak boleh, tapi mengomongkan barang yang ditemukan boleh. Menemukan barang yang ditemukan, karena termasuk saling tolong menolong. Tapi kalau nyari, kunciku hilang, siapa yang menemukan kunci? Ya itu nggak boleh. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis orang yang terjadi jual beli di masjid, boleh kita mengatakan disunahkanlah Allah tijaratan. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam dagang. Mudah-mudahan dari beri untung. Kenapa? Karena kemuliaannya masjid. Ada orang nyari-nyari barang hilang, kita bilang laradallahu dhalatan. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang hilang itu. Karena masjid bukan untuk itu, gitu ya. Tapi ini tadi kita sampaikan secara umum. Apa perkara mubah di luar masjid, mubah juga di dalam masjid. Makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya. Ya. Maka termasuk juga perlu untuk dipertimbangkan istilahnya hal-hal yang bikin enakan di masjid. Karena bisa jadi sebagian orang itu memang dia nyaman di masjid. Dia nyaman di masjid. Di luar dia nggak bisa nyaman. Di rumah ribut aja sama istri, ya kan? Nah, kepinginlah dia tidur di masjid, sekalian itikaf dan lain sebagainya. Tinggal dia itu tadi, kalau umpamanya ditakutkan ngecas, ya suruh bawa bantal, ya suruh persiapan dan lain sebagainya. Mau makan juga demikian, mau minum juga demikian. Yang penting menjaga kebersihan. Ya itu yang perlu diingatkan. Tapi memang urusan minum dan makan ini memang kadang-kadang apa ini mohon maaf tidak jarang jamaah itu kayak anak kecil. Udah karpet masjid bagus, dikasih minum teh, dikasih minum kopi, tumpah pula, kan gitu kan ya. Ini yang jadikan. Padahal di sana sering kita sampaikan minuman itu sebisa mungkin cepat dihabiskan. Minuman itu sebisa mungkin cepat dihabiskan. Maka jangan kemudian minuman kita keterbiasaan. Minum separuh, diletakkan. Nanti ketendang orang. Ya kalau aqua gitu ya, atau air mineral masih mending. Ini teh, kopi susu, ketendang orang pada siapa pula ya, udah habis kan gitu ya. Apalagi mumpung masih hangat, pastinya semua orang nggak ada yang beda pendapat. Ya, masih hangat lebih enak daripada dingin. Tapi ini enggak. Sering kadang maulid atau apa, dikasih kopi susu, dikasih apa, diminum separuh. Siapa pula yang kepingin berkahmu separuh ini ya, siramkan ke mukanya ya sekalian, kan gitu kan ya. Ya udah habiskan kan gitu kan, enak kan gitu. Maka disinilah istilahnya supaya kita mengerti kondisi keadaan dan lain sebagainya ya. Nabi katanya beliau siapa pamannya tadi? Abdullah bin Zaid bin Asim melihat Nabi SAW tidur telentang di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Meletakkan kaki satunya di atas kaki satunya. Jadi telentang kakinya di atas kaki satunya. Ya boleh kayak gitu itu ya. Qala wa bi ilai qala hadatsana Salamah bin Syubaib. Qala hadatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani. Qala hadatsana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id. An abihi an jaddihi Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, dari kakeknya Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ya, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan ya. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya, dari marga Khudrah, yaitu orang Khazraj, orang Ansor, orang
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah kita jalasa kalau duduk fil masjid di masjid, ihtaba biyadaihi. Beliau ihtiba. Ihtiba itu kayak tadi. Biyadaihi dengan kedua tangan. Maka ihtiba ini boleh. Ya, dalam di masjid kita duduk gini boleh. Hanya ada riwayat yang mengatakan makruh ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat jangan gini, karena menjadikan kita ngantuk tertidur. Nah, kalau ngantuk tertidur, posisi kayak gini membatalkan. Karena ini mohon maaf, lubang celengannya kebuka. Ya, lubang celengan kan buka. Beda kalau umpamanya kita khutbah gini tidur, nggak batal, Pak. Tidak batal kan? Selama kita tidur. Selama kita tidurnya dalam posisi yang menetap, mumakin mak'adatan, menetap pantatnya ya, maka nggak batal. Meskipun tidur pulas, tidur mimpi, apa? Umpamanya, ya, khutbah Jumat mulai dari assalamualaikum dia sudah tidur, bangun-bangun komat, gitu ya. Ya udah, bangun langsung sholat, nggak batal. Tidak. Nah, itu disebutkan di antara hadisnya adalah disebutkan para sahabat ketika sholat isya seringkali mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta nama ba'duhu, sehingga sebagian tertidur dalam keadaan duduk. Berarti sholat isya nunggu lama. Lama. Di sini diambil juga oleh sebagian mazhab Imam Syafi'i bahwa waktu sholat itu semua waktu sholat awal waktu lebih afdal kecuali isya. Isya diakhirkan lebih afdal. Akhirnya sekadar sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kira-kira jam berapa? Jam 10, jam 11. Tapi coba masjid kita buat kayak gitu, Pak. Gak ada jamaah yang sholat, ya. Maka ya ada pendapat sih yang mengatakan bahwa istilahnya semua awal waktu itu lebih afdal secara mutlak. Secara mutlak ngambil hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah awal waktu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa kecuali isya, karena melihat kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW, isya itu selalu agak akhir. Isya itu agak akhir. Jadi para sahabat disebutkan nunggu sholat isya-nya Nabi, mereka sambil duduk tertidur. Dan ini juga menunjukkan ya gimana sabarnya sahabat dan juga istiqomahnya sahabat dalam nunggu Rasulullah. Coba kalau umpamanya kita berbicara di masyarakat kita ya, imam nggak datang, banyak yang lain, gitu ya. Banyak yang lain biar cepat selesai. Tapi sahabat enggak. Coba Anda bayangkan hadis tarawih itu. Hadis tarawih, malam pertama, malam kedua lebih ramai, malam ketiga lebih ramai, malam keempat kan tidak keluar. Ditunggu sama sahabat. Nggak diketok pula sama sahabat ya. Ya adab sama Nabi, nggak diketok. Sampai kapan? Ila tolak al-fajar, sampai muncul fajar, sampai sahur bersama. Ya, Nabi keluar subuh. Nabi kemudian bersabda, innahu la yakhfa alayya istima'ul bayan. Bukannya aku tidak tahu kalian kumpul, walakin khasyitu an tufradu alaikum. Tapi aku takut sholat ini diwajibkan sama kalian. Yang kita bahas adalah kok sabarlah sahabat nunggu sampai subuh gitu ya. Masya Allah ya, komunitas sahabat di dalam takdimnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai generasi terbaik umat ini menyertai dakwah dan jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari beliau-beliau semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinah fi afiyatin wa salamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil